Alhamdulillah, ma syabbal huda wa haba, wa ma takallama jid'un fil hasya taraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vicky Ulia, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Mambaul Hikam yang berlokasi di belakang Perumahan Alam KM 10, Pali. Pada kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Alif Kamaron MPD. Sebelum masuk materi lebih jauh, apakah teman-teman tahu apa itu dasar ilmu pendidikan Islam? Dasar ilmu pendidikan Islam adalah sumber ataupun pokok-pokok yang menjadi acuan munculnya ilmu-ilmu pendidikan Islam. Berikut sumber pendidikan Islam. Sumber pendidikan Islam yang dimaksud adalah semua acuan ataupun rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan nilai yang akan ditransliteralisasikan dalam pendidikan Islam. Dasar-dasar pendidikan Islam menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran, banyak dijelaskan ajaran-ajaran yang berkenaan dengan kegiatan atau usaha pendidikan. Sebagai contoh, dapat dibaca kisah Luqman yang mengajari anaknya dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan ayat 19. Dalam ayat tersebut, terdapat 5 azas pendidikan, yaitu yang berkenaan dengan A. Azas pendidikan Tauhid, yaitu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Yang kedua, atau B. Azas pendidikan akhlak kepada orang tua dan masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan moral, etika, dan perilaku terhadap sesama. Yang ketiga, azas pendidikan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ajaran yang merupakan pengalaman dari perilaku-perilaku baik. Yang keempat, azas pendidikan kesabaran dan ketabahan. Yang kelima, azas pendidikan sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai normatif pendidikan Islam dalam Al-Quran. Al-Quran memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas 3 pilar utama, yaitu 1. I'tiqadiyah, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir, dan takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu. Yang kedua, khuluqiyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji. Yang ketiga, amaliyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan pendidikan ibadah maupun pendidikan muamalah. Al-Quran secara normatif juga mengungkap 5 aspek pendidikan dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia yang meliputi 1. Pendidikan menjaga agama, yakni memahami dan melaksanakan ajaran agama secara konsekuen dan konsisten, mengembangkan, meramaikan, mendakwahkan, dan menyiarkan agama. Yang kedua, menjaga jiwa, yang memenuhi hak dan kelangsungan hidup diri sendiri dan masing-masing anggota masyarakat, karena perlu ditetapkan hukum qisas atau pidana Islam bagi yang melanggarnya, seperti hukuman mati. Yang ketiga, pendidikan menjaga akal pikiran, yang menggunakan akal pikirannya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah dan hukum-hukumnya, menghindari perbuatan yang merusak akalnya dengan meminum khamr dan zat adiktif, yang karenanya diberlakukan had atau sanksi seperti cambuk. Yang keempat, pendidikan menjaga keturunan,
yang mampu menjaga dan melestarikan generasi muslim yang tangguh dan berkualitas. Menghindari perilaku seks menyimpang seperti seks bebas, kumpul kebo, homoseksual, lesbian, sodomi, yang karenanya diundang-undangkan hukum rajam atau lempar batu atau cambuk. Yang kelima, pendidikan menjaga harta benda dan kehormatan, yang mampu mempertahankan hidup melalui pencarian rezeki yang halal, menjaga kehormatan diri dari pencurian, penipuan, perampokan, pencekalan, riba, dan kezaliman. Dasar-dasar pendidikan Islam menurut As-Sunnah ataupun Al-Hadis. Al-Hadis adalah sumber kedua dalam ajaran Islam. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah SAW dengan sunnah beliau. Di dalam As-Sunnah juga berisi ajaran tentang akidah dan akhlak seperti Al-Quran yang berkaitan dengan masalah pendidikan. As-Sunnah berisi petunjuk atau tuntunan untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspek untuk membina umat manusia seutuhnya. Ada 3 peranan Al-Hadis di samping Al-Quran sebagai sumber agama dan ajaran Islam. Yang pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Misalnya, mengenai sholat, di dalam Al-Quran ada ketentuan mengenai sholat. Ketentuan itu ditegaskan lagi pelaksanaannya. Nabilah yang menyebut sambil mencontoh jumlah rakaat setiap sholat, cara, rukun, dan syarat mendirikan sholat. Yang ketiga, menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Quran. Contohnya adalah larangan Nabi mempermadu atau mengawini sekaligus atau mengawini pada waktu bersamaan seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak terdapat dalam larangan-larangan perkawinan dalam surat An-Nisa. Namun, kalau dilihat hikmah dari larangan itu jelas bahwa larangan tersebut mencegah rusak atau putus hubungan silaturahim antara kedua kerabat dekat yang tidak disukai oleh agama Islam. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Islam menurut ijtihad. Ijtihad dalam pendidikan Islam harus tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis yang diolah akal yang sehat dari para ahli pendidikan Islam. Ijtihad tersebut haruslah dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan kebutuhan hidup di suatu tempat pada kondisi dan situasi tertentu. Teori-teori pendidikan Islam baru hasil ijtihad harus dikaitkan dengan ajaran Islam dan kebutuhan hidup. Ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang bersifat pokok-pokok dan prinsip-prinsipnya saja. Bila ternyata ada yang agak terperinci, maka perincian itu adalah sekedar contoh dalam menerapkan yang prinsip itu sejak diturunkan sampai Nabi Muhammad SAW wafat. Ajaran Islam telah tumbuh dan berkembang melalui ijtihad yang dituntut oleh perubahan situasi dan kondisi sosial yang tumbuh dan berkembang pula. Sebaliknya, ajaran Islam sendiri telah berperan mengubah kehidupan manusia menjadi kehidupan muslim. Itu saja yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.